Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 98. Bab 496 Konflik. Xiao Yan mengamati angka yang telah mencapai angka tertinggi 348 pada kartu kristal api hijaunya di dalam aula besar. Dia tanpa sadar sedikit linglung, dan dipenuhi dengan emosi. Sekarang setelah mereka memiliki rute penjualan pil obat ini, masalah menjadi frustrasi dan tertekan karena energi api dapat dianggap telah terlempar jauh di belakangnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao juga duduk di aula besar. Setelah 2 hari menjual pil obat mereka juga mendapatkan reputasi. Oleh karena itu, Gerbang Pan saat ini dapat dianggap telah berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan wajah mereka secara pribadi selama penjualan. Sebagai gantinya, mereka hanya mengumumkan tempat penjualan tertentu dan membiarkan anggota Gerbang Pan menunggu di sana. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu untuk mengumpulkan energi api di bagian akhir. Melihat sikap emosional Xiao Yan, Sun Er tertawa pelan. Meskipun menjual pil obat memang sangat menguntungkan, jika kita tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan Xiao Yan Gege dalam memurnikan pil obat, kita juga tidak akan bisa mencapai kesuksesan kita saat ini. Saya telah mendengar bahwa bahkan dengan seluruh pil penyulingan, gang pengobatan, hasil mereka setelah 1 hari hanya sedikit lebih baik daripada hasil Xiao Yan Gege. Mari kita tidak membicarakan tentang sumber daya terlebih dahulu. Hanya upaya orang-orang itu akan menghabiskan banyak sumber daya manusia. Xiao Yan tersenyum. Dia hanya mengandalkan efek api surgawi dan bantuan dari Yao Lao di sampingnya. Dia bangkit dan meregangkan pinggangnya yang malas dan mulai merasa sedikit bosan. Dia telah memurnikan pil obat tanpa henti beberapa hari ini. Sekarang, pil obat cadangan yang dimiliki, Gerbang Pan, sudah cukup untuk mereka jual selama seminggu. Oleh karena itu, saat ini dia memiliki lebih banyak waktu istirahat. Ini menyebabkan Xiao Yan, yang terbiasa berlatih, merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia baru saja menembus bintang 8 belum lama ini. Jika dia melakukan retret lagi, itu mungkin berlebihan dan akan menghasilkan hasil yang buruk. Apakah orang-orang yang kami kirim untuk membeli bahan obat hari ini tidak kembali? Xiao Yan memasukkan kue ke mulutnya saat dia bertanya dengan suara samar. Pemurnian beberapa hari ini juga telah menghabiskan sebagian besar bahan obat yang telah mereka beli sebelumnya. Tapi mereka akan segera kembali. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, kata-katanya baru saja terdengar saat ketukan terburu-buru terdengar di luar. Segera, beberapa sosok manusia berlari masuk. Apa itu? Atai? Xiao Yan bertanya dengan heran saat dia melihat Atai dan yang lainnya terengah-engah. Ketua, terjadi sesuatu. Atai menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menenangkan nafasnya yang terburu-buru, dia akhirnya berbicara dengan ekspresi suram. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia menelan makanan di mulutnya dan suaranya juga perlahan menjadi dingin. Orang-orang yang pergi untuk membeli bahan obat hari ini semuanya kembali dengan tangan kosong. Kata Atai dengan marah. Seperti yang diharapkan, sepertinya, geng pengobatan, telah mengambil tindakan. Namun, kecepatan pembalasan mereka sangat cepat sehingga melebihi ekspektasi saya. Sun Er mengangkat alisnya dan berbicara dengan dingin. Mata Xiao Yan menyipit. Beberapa kilatan dingin melintas di atasnya. Selain itu, saudara-saudara yang kami kirim untuk menjual obat juga diblokir oleh orang lain. Bahkan ada beberapa saudara yang pemarah yang ingin melawan, tetapi dipukuli oleh pihak lain sampai mereka terluka. Sekarang, sepertinya nilai jualnya sudah hancur. Atai menggertakkan giginya saat dia berbicara tentang masalah terakhir yang membuatnya menjadi sangat marah. Catatan, saudara di sini tidak mengacu pada saudara-saudara. Sebaliknya mereka adalah orang-orang dari kelompok yang sama, apa? Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi keempat orang di ruangan itu segera menjadi marah. Xiao Yan membanting meja di tempat dan berdiri. Ekspresinya begitu gelap dan dingin seperti awal dari badai besar. Geng pengobatan, ini benar-benar berani menjadi sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa, Gerbang Pan, kami menyenangkan untuk dibully? Wajah cantik Hu Jia gelap dan serius saat dia meraung marah.
Mereka bukan orang-orang dari geng pengobatan. Atai menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, menurut laporan saudara-saudara kita, orang-orang yang datang untuk membuat masalah itu tampaknya adalah orang-orang dari geng putih. Geng putih, Xiao Yan awalnya terkejut. Rasa dingin segera melintas di wajahnya. Xiao Yan berkata dengan kental. Bajingan itu. Mereka pasti menolak untuk berhenti. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak bisa menahan masalah ini. Ekspresi Xiao Yan gelap dan serius. Dia merasakan banyak tatapan berapi-api menatapnya di dalam aula besar. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang gelap dan dingin. Atai, pergi dan kumpulkan semuanya. Ikuti saya untuk mencari geng putih. Karena mereka ingin menginjak kepala, gerbang Pan, saya harus memaksa mereka untuk dipukul juga. Baik. Ketua, ayo kita hancurkan mereka. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak meringkuk sekali lagi, gelombang darah panas dan kemerahan membanjiri wajah Atai. Dia mengangguk berat sebelum berlari keluar dari rumah pavilion. Setelah itu, semua orang mendengar teriakan nyaringnya. Xiao Yan gege, apakah kamu berencana untuk bertarung dengan geng putih sekarang? Sun Er merenung sejenak sebelum bertanya. Ayo bertarung saja. Selama periode waktu ini, Gerbang Pan telah menerima cukup banyak bully dari geng putih. Jika kita terus mengabaikannya, itu tidak hanya akan meningkatkan prestise mereka tetapi juga akan menyebabkan kepala Gerbang Pan diarahkan dan dikutuk sebagai lemah. Kekejaman melintas di wajah Wu Hao saat dia tertawa dengan dingin. Wu Hao benar. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita juga akan memberitahu mereka bahwa, Gerbang Pan, kita tidak dimaksudkan untuk dianggap enteng. Mata Almond Hujia memelototi dengan marah saat dia berteriak. Karakternya awalnya adalah seseorang yang tidak takut pada apapun. Selama periode waktu ini, dia sangat menahan diri karena dia baru saja memasuki akademi dalam. Namun, dia tidak bisa membiarkan geng putih memprovokasi dan menghina mereka berulang kali dengan cara ini. Geng putih sudah berlebihan kali ini. Jika kita tetap diam dan tidak melakukan apa-apa, itu mungkin akan menyebabkan saudara-saudara yang terluka menjadi kecewa. Ekspresi Xiao Yan membawa warna hijau yang marah saat dia mengangguk. Sesaat kemudian, dia menoleh ke arah Sun Er dan berkata, Sun Er, saranmu untuk membentuk atau menyewa sebuah kelompok untuk memanen obat yang kamu usulkan terakhir kali mungkin harus diajukan. Dengan kekuatan finansial dari geng pengobatan, kami tidak akan memiliki kekuatan untuk membalas jika mereka ingin menghalangi jalan kami untuk mendapatkan bahan obat. Karenanya, kami hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Iya. Sun Er mengangguk sedikit dan berkata, saya akan mulai mempersiapkan ini besok. Xiao Yan mengangguk. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia berkata, untuk saat ini, semua orang akan meletakkan semua yang mereka lakukan dan mengikutiku ke geng putih. Kami akan memberitahu para bajingan di geng putih, bahwa jika mereka ingin menginjak gerbang Pan yang penuh duri, akan menjadi angan-angan jika kaki mereka tidak meninggalkan noda darah. Iya. Orang-orang yang lewat datang dan pergi di jalan besar yang luas dengan deretan pepohonan memandang sekelompok besar manusia dengan aura pembunuh yang mengepul. Mereka tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka dengan wajah yang dipenuhi dengan tatapan tertegun. Sebagian besar dari kelompok besar orang ini memegang senjata yang bersinar di tangan mereka. Ekspresi wajah mereka yang galak menyebabkan orang-orang yang berada di samping merasa kedinginan. Hanya setelah mereka menyaksikan sekelompok besar manusia ini menghilang dari ujung pandangan mereka, barulah jalan yang dikejutkan sampai benar-benar sunyi, melepaskan gelombang bisikan pribadi. Apa yang orang-orang ini rencanakan untuk lakukan? Sikap mereka seperti mereka memiliki kebencian yang dalam. Apakah mereka berencana mertas seseorang? Dari tampilan lencana di dada mereka, mereka tampak seperti anggota Gerbang Pan, kan? Gerbang Pan, yang baru-baru ini mulai menjual pil obat? Jangan bilang bahwa pemuda berjubah hitam yang memimpin mereka adalah Xiao Yan, yang dikabarkan telah mengolah pil obat itu? Saya mendengar bahwa anggota geng putih telah mengacaukan tempat penjualan Gerbang Pan. Dari kelihatannya, Gerbang Pan seharusnya menuju ke geng putih, kan?
Hehe, kali ini, sangat menyenangkan untuk ditonton. Akademi Dalam yang tenang menjadi sedikit lebih berisik karena gerbang PAN yang tiba-tiba menjadi haus darah. Banyak siswa mengadopsi niat untuk melihat kesenangan saat mereka masing-masing berlarian dan memberitahu satu sama lain. Dalam waktu singkat, itu menarik sebagian besar orang yang penasaran saat mereka menyerbu ke tempat geng putih berada. Lagi pula, pertempuran faksi besar berskala besar semacam ini sangat jarang terjadi meski ada banyak perkelahian di Akademi Dalam. Kabar buruk, Ketua. Pintu kamar yang dipenuhi dengan tawa yang tak henti-hentinya tiba-tiba dibuka. Sosok manusia bergegas masuk dengan tergesa-gesa saat dia berteriak dengan keras. Ada masalah apa yang membuatmu begitu panik? Bai Cheng, yang berada di kursi pemimpin, sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan tidak senang. Kemarin, geng obat menawarkan harga yang membuatnya sangat tertarik hanya untuk membuatnya membuat masalah dengan gerbang PAN. Dia awalnya sangat tidak suka dengan gerbang PAN. Bagaimana dia tidak akan senang sekarang karena ada seseorang yang bersedia membayar harga yang mahal untuk membuat mereka mogok? Oleh karena itu, dia telah berjanji untuk melakukannya pada saat pihak lain membuka mulutnya. Selama mereka mendapat dukungan dari energi api dari geng obat, Bai Cheng akan dapat menukarnya dengan gulungan teknik Dou yang kuat dari aula teknik Dou. Pada saat itu, posisinya di peringkat kuat kemungkinan akan bisa naik sedikit. Pikirannya terganggu oleh teriakan seseorang pada saat ini secara alami menyebabkan dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Xiao yang telah memimpin anggota gerbang PAN untuk menyerang ke arah kita. Geng putih. Bai Cheng awalnya sedikit terkejut saat mendengar ini. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis setelah dia pulih. Dia tiba-tiba berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh tak terduga bocah ini memiliki karakter yang begitu berdarah. Namun, ini seperti telur ayam yang bertabrakan dengan batu. Dia hanya memintanya. Gerbang PAN, yang bahkan tidak memiliki satupun, Dou Ling, ingin bertengkar hebat dengan kita. Geng putih. Ketua, terakhir kali itu karena aku yang menyebabkan kami tidak diizinkan untuk menyentuh mereka selama setengah tahun. Sekarang mereka telah datang dan mencari kita sendiri, taruhan ini tentu saja tidak akan berguna. Wajah Fuao memerah saat dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Bai Cheng menatap acuh tak acuh pada Fuao yang sangat bahagia sebelum dia dengan dingin tertawa. Kamu juga tidak boleh terlalu ceroboh. Dikabarkan bahwa teknik Dou Lotus Api orang itu adalah sesuatu yang bahkan Lena tidak cocok untuknya. Aku takut bahkan dalam pertarungan langsung, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Wajah Fuao sedikit memerah saat mendengar kata-kata Bai Cheng. Mulutnya tetap keras saat dia berbicara. Teknik Dou semacam itu mungkin kuat, tetapi tampaknya dengan kekuatannya, menggunakannya sekali sehari mungkin adalah batasnya. Selama aku bisa menahan satu gelombang, bukankah dia akan seperti sekumpulan tanah liat lunak tanpa perlawanan, mengizinkanku untuk membentuk sesukaku? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Segera kumpulkan orang-orang kami. Sejak gerbang PAN telah datang dan mencari masalah dengan kemeriahan yang besar. Geng putih, kami tidak dapat menunjukkan sedikit pun tanda-tanda pemalu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di Akademi Dalam? Bai Cheng memarahi sekali sebelum dia menjerit tajam. Iya. Semua orang di ruangan itu segera menanggapi serempak setelah mendengar perintah Bai Cheng. Mereka segera keluar dari kamar. Mereka mulai berteriak keras untuk mengumpulkan anggota geng. Aura dingin menutupi wajah Bai Cheng saat dia mendengar keributan di luar. Dia berkata dengan senyuman dingin. Karena kamu sendiri yang datang mencari kami, kamu seharusnya tidak menyalahkan aku. Kali ini, jika saya tidak menyebabkan Anda semua kehilangan reputasi Anda di Akademi Dalam, saya akan mempermalukan peringkat saya di peringkat kuat. Sekelompok pemula yang tidak tahu luasnya surga dan bumi. Begitu dia mengatakan ini, Bai Shan menyikat lengan bajunya. Wajahnya mengandung ejekan dingin saat dia melangkah keluar ruangan. Bab 497 Hansian dari Geng Obat. Tidak jauh dari pintu masuk, Geng Putih, ada area terbuka yang luas. Saat ini, ruang terbuka yang sudah lama kosong ini dikelilingi oleh kerumunan yang datang dari segala arah hingga ramai. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi terpancar dari kerumunan.
Ada juga banyak bisikan pribadi, mengamati orang-orang dari dua kelompok yang saling berhadapan. Salah satu dari dua kelompok yang hadir di lapangan terbuka memiliki lebih banyak orang daripada yang lain. Setidaknya ada 40 hingga 50 orang yang berkumpul bersama. Kehadiran yang mengesankan ini tanpa menyebutkan hal lain sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkejut. Sebaliknya, di sisi lain, memiliki lebih sedikit orang. Dari hitungan kasar, mereka memiliki sekitar 30 orang. Namun, terlepas dari apakah itu dalam hal aura atau ekspresi mereka, 30 lebih orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan hanya karena pihak lain memiliki lebih banyak orang. Sebaliknya, mereka masing-masing lebih sombong dari yang lain. Niat untuk memprovokasi di mata mereka sangat kaya. Xiaoyan, apakah kamu berpikir untuk memberi geng putih pukulan dengan memimpin begitu banyak orang hari ini? Bai Cheng memeluk lengannya dan menertawakan Xiaoyan dari posisi pemimpin di depan geng putih. Di belakangnya berdiri Bai Shan, Fu Ao, dan dua orang lainnya. Dari tampang aura dua orang lainnya, sepertinya mereka semua adalah elit Do Uling dengan kekuatan yang sama dengan Fu Ao. Bai Cheng. Gerbang Pan, kami tidak pernah memprovokasi Anda, tetapi Anda telah menghentikan Gerbang Pan kami untuk menjual pil obat. Bukankah ini terlalu jauh? Wajah Xiaoyan agak suram. Kedinginan dalam suaranya adalah sesuatu yang siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi. Akademi dalam tidak pernah membatasi pertempuran. Masalah kecil seperti ini terjadi setiap hari. Apa yang perlu diributkan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan diri Anda sendiri karena tidak memiliki kekuatan. Bai Cheng memutar matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Dari kelihatannya situasi ini, geng putih bermaksud untuk memimpin dalam menghancurkan perjanjian saat itu. Saya benar-benar memiliki beberapa angan-angan. Aku dengan naif berpikir bahwa meskipun dengan karakter burukmu, kamu setidaknya akan bisa menepati janjimu. Dari kelihatannya sekarang, kamu sebenarnya hanya geng kelas 3 tanpa integritas, kredibilitas, atau wajah. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi dengan ejekan yang bisa didengar orang-orang di sekitar. Segera, tawa meledak dari kerumunan di sekitar. Bagaimanapun, cukup banyak siswa di akademi dalam telah mendengar janji yang diberikan Fu Ao kepada Xiaoyan saat itu. Wajah Bai Cheng menjadi jauh lebih jelek setelah mendengar tawa dari sekitarnya. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan dan berkata, "Sepertinya selain luar biasa dalam mengandalkan wanita, mulutmu juga fasih." Saat itu, perjanjian memang menyatakan bahwa kami tidak akan secara acak menemukan masalah dengan Gerbang Pan. Hei! Namun, ini tidak termasuk diminta oleh orang lain untuk mengajarimu, sekelompok siswa baru yang sombong ini, sebuah pelajaran. Diminta oleh orang lain? Siapa yang memberi Anda permintaan? Mata Xiaoyan mengeras saat dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Cheng masih tertawa dingin. Dia memutar lehernya sedikit saat matanya memendam pikiran jahat saat dia menatap kelompok Xiaoyan. Dia berkata dengan kental. Karena kalian semua telah datang ke sini hari ini, saya pikir perjanjian itu sudah tidak berguna. Karena itu masalahnya, jangan salahkan, geng putih, karena menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menindas yang lemah. Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Xiaoyan gelap dan dingin seperti ular. Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul dan muncul. Hari ini, dia sudah mengambil keputusan. Jika itu benar-benar mencapai tahap itu, dia akan mengalahkan bajingan ini sampai dia terluka parah bahkan jika dia harus menampilkan tsunami pemecah api. Oh, seberapa hidup? Namun, sama seperti kemarahan di hati Xiaoyan secara bertahap melonjak, suara mengejek yang akrab tiba-tiba keluar dari kerumunan manusia. Segera, sosok abu-abu melintas dan muncul seperti hantu sebelum akhirnya muncul di depan kelompok Xiaoyan. Lin Yan. Xiaoyan kaget saat melihat orang yang datang. Dia segera sedikit mengernyit. Kenapa kamu datang? Masalah hidup seperti itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh akademi dalam. Aku secara alami perlu datang dan melihat-lihat. Lin Yan mengangkat bahunya ke arah Xiaoyan saat dia tersenyum dan menjawab.
Dia baru saja menyelesaikan kepatuhannya pada prosedur untuk mengusir racun api hari ini ketika dia mendengar tentang rumor tersebut. Selain itu, dia selalu mengaku berhutang budi pada Xiao Yan. Oleh karena itu, setelah dia ragu-ragu sejenak, dia bergegas menuju Geng Putih. Penampilan Lin Yan secara alami menimbulkan keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Dengan statusnya di dalam Akademi Dalam, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Selain itu, dari tampang situasi ini, tampak bahwa dia cukup akrab dengan Xiao Yan. Dalam sekejap, percakapan pribadi tanpa sadar mulai menyebar. Tatapan yang awalnya dipenuhi rasa kasihan ke arah gerbang Pan, menjadi jauh lebih redup. Dengan bantuan Lin Yan, kemungkinan Geng Putih tidak akan memiliki keberanian yang begitu besar. Lagi pula, nama kapak gila Lin Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Bai Cheng. Ekspresi Bai Cheng juga berubah ketika dia melihat Lin Yan, yang tiba-tiba muncul. Ini terutama terjadi setelah dia melihatnya tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Ekspresi Bai Cheng menjadi sangat jelek setelah itu. Lin Yan adalah seorang ahli top yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat kuat. Kekuatannya secara alami jauh melebihi Bai Cheng, yang berada di peringkat 30 lebih. Penampilan Lin Yan secara alami menimbulkan keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Dengan statusnya di dalam Akademi Dalam, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Selain itu, dari tampang situasi ini, tampak bahwa dia cukup akrab dengan Xiao Yan. Dalam sekejap, percakapan pribadi tanpa sadar mulai menyebar. Tatapan yang awalnya dipenuhi rasa kasihan ke arah gerbang Pan, menjadi jauh lebih redup. Dengan bantuan Lin Yan, kemungkinan Geng Putih tidak akan memiliki keberanian yang begitu besar. Lin Yan, ini adalah masalah pribadi antara Geng Putih dan gerbang Pan, saya. Kamu. Ekspresi Bai Cheng mungkin jelek, tapi dia tidak mau mundur begitu saja. Dia segera mengambil langkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak perlu ada omong kosong. Aku berhutang budi pada Xiao Yan. Tentu, saya perlu membantu mereka. Jika Anda ingin menyentuhnya, Anda hanya dapat meminta kapak api jauh di tangan saya. Lin Yan meringkuk bibirnya dan tidak mengucapkan kata-kata sopan. Dia menjentikan tangannya dan kapak raksasa berwarna merah sepanjang 5 kaki muncul di tangannya. Saat kapak raksasa itu diayunkan secara acak, bilah tajam dari kapak tersebut membelah udara, meninggalkan cahaya merah samar. Kamu, dihalangi oleh kata-kata Lin Yan, Bai Cheng sejenak membosankan. Hatinya ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Lin Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata yang mencapai tenggorokannya. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan senyum marah. Xiao Yan, kapan kamu tidak bisa mengandalkan orang lain? Terakhir kali adalah Han Yu. Kali ini Lin Yan. Siapa yang akan Anda undang lain kali? Apakah kamu bahkan menginginkan wajahmu? Sudah berapa lama sejak Anda memasuki Akademi Dalam? Sudah berapa lama sejak kelompok Xiao Yan memasuki Akademi Dalam? Anda bertindak seolah-olah Anda begitu kuat dan sombong di depan gerbang Pan yang baru saja didirikan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa pergi dan bertarung dengan gigi serigala Lin Xiuya sekarang. Jika Anda berani pergi, saya juga tidak akan menghentikan Anda untuk menyingkirkan gerbang Pan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak punya nyali, Anda bisa tersesat. Anda masih berdebat di sana-sini. Apakah Anda mencoba memprovokasi Xiao Yan untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Anda? Jika kalian berdua telah tinggal di Akademi Dalam untuk periode waktu yang sama, aku tidak akan membuat masalah untukmu di sini. Para pengamat di sekitar lapangan terbuka juga sangat tercekik oleh kata-kata ini. Di dalam hati mereka, dengan tenang mereka berkata bahwa orang ini layak menjadi orang paling gila di seluruh Akademi Dalam. Ketika dia berbicara, dia sebenarnya tidak memberikan wajah siapapun. Meminta Bai Cheng pergi dan mencari masalah dengan Lin Xiuya. Sepertinya Bai Cheng lebih suka menampar dirinya sendiri daripada menjadi cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis karena dia dilindungi oleh Lin Yan. Kata-kata orang ini sangat kejam. Namun, dia merasa sangat nyaman setelah mendengarnya. Yo, ini memang kapak gila Lin Yan. Alam memarahi orang dan menemukan masalah ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di Akademi Dalam. Tawa mengejek yang agak dingin tiba-tiba keluar.
Semua orang mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat bahwa jalan kosong telah terbentuk dari perpisahan kerumunan manusia. Sekelompok besar orang yang mengenakan jubah alkemis dengan angkuh ke tanah terbuka. Di depan kelompok orang ini adalah seorang pria dengan ejekan yang menggantung di sudut mulutnya. Tawa dingin sebelumnya seharusnya dikeluarkan olehnya. Hah? Bukankah ini geng pengobatan? Mengapa mereka juga terlibat? Apakah yang memimpin mereka adalah kepala geng pengobatan? Han Xian? Sungguh tak terduga dia juga muncul. Dari nada suara Han Xian, tampaknya dia ada di sini untuk membantu menahan kekuatan geng putih. Sekarang, ada pertunjukan yang sangat bagus untuk dilihat. Gerbang Pan memiliki Lin Yan sedangkan geng putih memiliki Han Xian. Wajah hijau Bai Cheng segera mengungkapkan kegembiraan saat melihat kelompok alkemis yang berjalan ke tanah terbuka ini. Geng pengobatan memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Dalam. Biasanya ada banyak ahli di peringkat kuat yang memiliki hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, jika seseorang harus mendiskusikan faksi yang tidak bisa dianggap enteng, itu tidak diragukan lagi adalah geng pengobatan, selain beberapa faksi yang dibentuk oleh orang-orang yang sangat kuat di posisi teratas dari peringkat kuat. Hei, jadi itu kamu, orang yang telah menjual obat palsu. Penampilan Han Xian juga membuat Lin Yan sedikit mengernyit. Namun, suara serupa yang penuh ejekan dikeluarkan segera setelah itu. Han Xian tidak terlalu peduli dengan ejekan Lin Yan. Tatapannya melompat melewati kemudian sebelum bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan di belakang. Keempat mata berinteraksi dan beberapa percikan api ditembakkan. Orang ini pasti kepala gerbang Pan, Xiao Yan yang memunikan 3 jenis pil obat, kan? Sungguh tidak terduga bahwa Anda juga seorang alkemis. Setelah mereka saling memandang sejenak, tawa keluar dari mulut Han Xian. Xiao Yan menatap Han Xian di depannya dengan acuh tak acuh. Tatapannya menyapu 4 riak berwarna perak di dada yang terakhir. Kejutan melintas di wajahnya. Sungguh tak terduga bahwa orang ini benar-benar alkemis tingkat 4. Setelah kejutan itu berlalu, senyum dingin muncul. Senior Han Xian. Kurasa orang yang menyewa, geng putih, untuk menemukan masalah dengan kita, gerbang Pan, seharusnya adalah geng obat, bukan? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan alis Han Xian terangkat sedikit. Yang terakhir tidak mengakuinya, tapi hanya berkata dengan lambat dan tertib. Mengapa, gerbang Pan, tidak memikirkan tindakan tabu apa yang mereka lakukan yang menghasilkan akhir seperti itu? Karena Anda semua adalah siswa baru, Anda harus taat hukum selama tahun pertama Anda. Jika nafsu makanmu terlalu besar, kamu hanya akan makan sampai mati. Senior, terima kasih atas pengingatnya. Namun, apakah saya makan sampai mati atau saya menjadi gemuk karena itu, seseorang hanya akan tahu setelah dia melakukannya. Xiao Yan dengan dingin tertawa menghadapi ancaman kecil yang tersembunyi dan peringatan dari Han Xian. Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk makan sampai Anda menjadi besar. Geng putih, cukup untuk menyebabkan gerbang Pan kehilangan semua reputasinya, namun kamu masih ingin makan sampai kamu menjadi lebih besar. Han Xian tertawa pelan. Han Xian, setelah mendengar arti di balik kata-katamu, apakah kamu benar-benar orang yang membuat geng putih menyerang gerbang Pan? Lin Yan mengerutkan kening dan bertanya ke samping. Lin Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Meskipun Anda berada di peringkat ke-10 dalam peringkat kuat, Anda harus mengetahui dengan jelas bahwa peringkat ke-10 bukanlah yang pertama. Masih ada 9 orang di depan Anda yang lebih kuat. Jika Anda benar-benar ingin dengan paksa membela orang lain, saya hanya dapat mengundang orang-orang di depan Anda untuk datang dan menghabisi Anda. Meski harganya mahal. Geng pengobatan, kami masih mampu membelinya. Ekspresi Han Xian sedikit tenggelam saat dia berteriak dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Lin Yan menjadi gelap dan serius dalam sekejap. Dia baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk saat Xiao Yan menghentikannya. Kakak Lin Yan, serahkan masalah ini padaku. Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan. Dia perlahan mengambil langkah maju di depan tatapan semua orang dan menatap langsung ke Han Xian. Dia berkata dengan suara lemah. Saya tahu bahwa Anda takut saya akan memutuskan sumber pendapatan Anda yang menguntungkan. Namun, dengan hanya mengandalkan penindasanmu ini, itu hanya akan memiliki efek sementara.
Selama saya, Xiao Yan, memiliki tangan dan kaki saya akan dapat terus menyempurnakan. Selain itu, secara alami akan ada orang yang akan membedakan keunggulan pil obat yang dimiliki Gerbang Pan dibandingkan geng obat. Pada saat itu, tindakan geng pengobatan ini masih tidak berguna. Apakah begitu? Sudut mulut Han Xian terangkat sedikit. Matanya semakin sedingin es. Namun, mungkin juga bagi Gerbang Pan, kami untuk sepenuhnya menyerah dan tidak terlibat dalam penjualan pil obat. Itu selama Anda setuju dengan saran saya. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap Han Xian di sisi yang berlawanan. Bab 498 bersaing, saran? Saran apa? Han Xian terkejut cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Tampaknya itu benar-benar di luar ekspektasi mantan. Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya dengan agak hati-hati. Karena kita semua adalah alkemis, itu tidak benar-benar sesuai dengan status kita untuk bertarung secara terbuka dengan senjata sungguhan seperti orang biasa. Oleh karena itu, jika senior Han Xian memiliki kemampuan, kita dapat menggunakan metode alkemis untuk melakukan sesuatu dan melakukan pertarungan. Jika saya kalah, Gerbang Pan bahkan tidak akan sedikit terlibat dalam penjualan pil obat. Namun, jika Anda kalah, harap tarik semua hal terselubung. Bagaimana dengan itu? Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya, menatap langsung ke Han Xian dan tertawa dengan jelas, Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal pil penyulingan? Han Xian sekali lagi terkejut saat dia tanpa sadar mengejek. Keterampilan pemurnian pilnya dapat dianggap di antara yang teratas tidak hanya di seluruh akademi dalam, tetapi bahkan di seluruh departemen alkemis. Pangkat seorang alkemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk memandang rendah para alkemis dalam kelompok usia yang sama dengannya. Tentu saja, jika senior Han Xian suka menggunakan Houqi untuk bersaing, saya juga tidak akan menolak. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berbicara. Meskipun kekuatan Han Xian adalah dari kelas Douling, dia paling banyak berada di sekitar Leina dari penampilan Qi-nya. Jika mereka benar-benar bertarung secara langsung, jika Xiao Yan menggunakan api teratai Buddha yang marah, skala kecil, yang telah mengejutkan Leina hingga kehilangan semangat juangnya, Han Xian ini kemungkinan tidak akan jauh lebih baik. Han Xian juga telah mendengar desas-desus tentang kekuatan bertarung Xiao Yan yang mengejutkan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan setuju untuk menggunakan Houqi untuk bertarung dengan Xiao Yan. Dia tidak takut jika mereka bersaing dalam keterampilan pemurnian pil. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan pencegahan karena saran ini pertama kali diucapkan dari mulut Xiao Yan. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak begitu yakin bagaimana menjawabnya. Pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang mungkin memiliki efek pengobatan yang cukup baik. Namun, tekniknya tampak agak kasar. Jika formula obat untuk ketiga pil obat ini diberikan kepada saya, pil obat yang akan saya saring kemungkinan akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengannya. Sebuah pikiran dengan cepat beredar di hati Han Xian. Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan telah memurnikan begitu banyak pil obat sendiri. Terlepas dari betapa indahnya teknik pemurnian itu, semuanya akan menjadi jauh lebih kasar. Mengapa? Apakah Anda tidak berani menerima, senior Han Xian? Jika ada kabar yang akan disebarkan, aku khawatir itu tidak akan terlalu baik untuk reputasi geng obat-mu. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dingin dan mengejek ketika dia melihat Han Xian mengubah miliknya. Ekspresi saat dia ragu-ragu. Anda tidak perlu menghasut saya. Itu tidak berguna. Han Xian dengan dingin melirik Xiao Yan. Dia bukan orang bodoh dan bisa melihat niat Xiao Yan dengan sekilas. Tidak apa-apa jika kamu ingin menyaingi skill pemurnian pil denganku. Namun, taruhannya terlalu kecil. Setelah beberapa pikiran melintas di hatinya seperti kilat, Han Xian tiba-tiba berbicara. Bagaimana dengan ini? Jika Anda kalah dalam kompetisi, tidak hanya Gerbang Pan tidak diperbolehkan menjual pil obat, tetapi Anda juga harus menyerahkan formula obat untuk pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang. Jika saya kalah, saya tidak hanya tidak akan memblokir penjualan Anda, tetapi saya juga akan menyerahkan 5 situs pertukaran dengan lalu lintas manusia tertinggi di akademi dalam ke Gerbang Pan,
Anda. Geng pengobatan, kami telah menghabiskan total sekitar 800 hari, energi api, untuk membeli 5 situs ini dari Akademi Dalam. Ini jauh lebih baik daripada situs pertukaran acak milik Anda. Oleh karena itu, kamu tidak akan rugi. Ah, sungguh tidak terduga bahwa senior Hansian menyukai formula obat di tangan saya. Perhitungan yang bagus. Xiao Yan mengejek sambil tertawa. Apakah kamu berani, atau kamu tidak berani? Hansian tidak marah meski pikirannya terbuka. Dia hanya berteriak dengan tawa dingin. Baiklah, karena senior Hansian memiliki kemauan yang begitu kuat, aku, Xiao Yan kemungkinan akan membawa nama orang lemah jika aku mundur. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana senior Hansian ingin bersaing. Ikuti formula obat yang sama dan keluarkan kuali untuk memurnikan pada saat bersamaan. Mari kita lihat kualitas pil obat siapa yang lebih baik setelah pil terbentuk. Hansian berbicara dengan suara yang dalam. Baik. Namun, formula obat siapa yang akan kami gunakan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Jika kita menggunakan formula obat satu sama lain, kemungkinan kita berdua akan memiliki keraguan di hati kita. Hansian berkata dengan tenang. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di dalam Akademi Dalam. Secara kebetulan, saya bertemu Tetua Hao, tetua yang bertanggung jawab atas formula obat. Kali ini, kita bisa meminjam ramuan obat dari dirinya yang sudah tua. Kami juga bisa mengundang dia untuk menjadi juri pada saat bersamaan. Apa yang kamu katakan? Tetua Hao? Seseorang mengenalmu? Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Anda tidak perlu curiga bahwa sesepuh ini mungkin berkolusi dengan saya. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lin Yan di sisi Anda tidak tahu lebih baik tentang karakter Tetua Hao ini. Di dalam seluruh Akademi Dalam, sepertinya tetua ini adalah yang paling tidak memihak. Hansian jelas tahu tentang keraguan Xiao Yan saat dia membuka mulutnya untuk tertawa dingin. Iya. Apa yang dia katakan itu benar. Tetua Hao itu memang pilihan yang bagus. Penipuan dan penipuan adalah hal yang paling dia benci. Lin Yan mengangguk dan menjelaskan saat melihat Xiao Yan melihat ke atas. Ini, baiklah. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara kepada Hansian. Ayo pergi dan temukan Tetua Hao itu setelah ini. Setelah kami menegosiasikan segalanya, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara besok. Apa yang kamu katakan? Aku sangat mengantisipasi 3 formula obatmu. Penghinaan samar terangkat dari sudut mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka. Saya juga mengantisipasi lokasi penjualan, gang pengobatan, Anda. Xiao Yan tersenyum dingin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Bai Cheng dan berkata dengan lemah. Senior Bai Cheng. Gerbang Pan, kami akan mengingat bantuan Anda untuk menghancurkan area penjualan Gerbang Pan, kami. Kami akan mendapatkan semuanya kembali di masa depan. Hehe, selama kamu tidak bergantung pada siapapun saat itu, aku akan membawamu kapan saja. Bai Cheng memutar matanya dan mengejek. Xiao Yan tersenyum tipis. Sekarang dia memiliki penghasut dari seluruh kejadian, dia secara alami perlu menemukannya untuk membalas dendam. Geng Putih, ini mungkin tertinggal. Setelah Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan tempat terbuka, mereka pergi ke area manajemen dan penyimpanan formula obat bersama dengan kelompok Hansian. Setelah memberitahu Tetua Hao tentang kompetisi, yang terakhir menunjukkan sedikit minat. Pertarungan terbuka dengan senjata sungguhan pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di Akademi Dalam. Namun, kompetisi pemurnian pil semacam ini sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Xiao Yan dan Hansian perlu meminjam formula obat dari tempat itu, Tetua Hao menyetujuinya tanpa sedikit pun keraguan. Namun, Tetua Hao ini juga meningkatkan kondisi. Itu adalah formula obat yang akan dipilih sendiri olehnya. Xiao Yan dan Hansian awalnya sedikit terpana dengan kondisi ini, namun akhirnya mereka hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Setelah itu, masing-masing kembali ke kediamannya. Mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara keesokan harinya. Xiao Yan gege,
bahwa Han Xian tampaknya memiliki kepercayaan diri, Sun Er berkata dengan beberapa kekhawatiran dalam perjalanan kembali. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Sebagai alkemis tingkat 4 yang bermartabat, dia akan dapat menikmati perlakuan dari Do Uang yang kuat dimanapun dia berada. Selain itu, dengan kemampuannya, dia akan menjadi salah satu yang terbaik saat ditempatkan di antara departemen alkemis. Setelah tiba di akademi dalam selama 3 tahun, jarang ada orang yang bisa mengundangnya untuk mengolah pil sekarang. Ini terjadi setelah 2 tahun pertama di mana dia sering mengolah pil obat. Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata, "Iya. Dengan mampu mencapai alkemis tingkat 4 pada usia seperti itu, bakat pelatihannya memang bisa dianggap luar biasa." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak membantahnya. "Apakah Anda memiliki peluang untuk menang?" Wu Hao sedikit mengernyit dan bertanya. Sekarang setelah mereka merasakan rasa yang menyenangkan dari keuntungan yang membara dari pil obat, mereka secara alami tidak mau melepaskan kue yang sangat besar ini. Xiao Yan hanya meringkuk di bawah pengamatan semua orang. Dia meletakkan kedua tangan di belakangnya dan perlahan melangkah maju. Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa dan dengan lembut berkata, "Bukankah itu hanya alkemis tingkat 4? Apa yang harus ditakuti? Tunggu dan lihat ekspresinya besok." Langkah kaki Lin Yan dan yang lainnya berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan ini, yang mengandung keyakinan yang arogan. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Metode apa lagi yang mereka miliki sekarang setelah segala sesuatunya berkembang ke tahap seperti itu? Hanya dalam satu malam yang singkat, berita Xiao Yan dari Gerbang Pan bersaing dengan Han Xian dalam pil penyulingan tampaknya telah menumbuhkan sayap saat menyebar ke seluruh akademi dalam. Inner Akademi segera dipenuhi dengan ketertarikan dan kegembiraan di bawah berita yang mengejutkan ini. Demikian pula, akademi dalam mungkin membuat siswa berkelahi setiap hari, tetapi sesuatu seperti kompetisi penyulingan pil ini sangat jarang. Oleh karena itu, hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap kompetisi ini. Selain itu, beberapa sesepuh di akademi dalam yang bosan karena tidak ada pekerjaan juga menjadi sedikit penasaran setelah mendengar tentang kompetisi ini. Nama Xiao Yan adalah sesuatu yang mereka dengar sampai mereka terbiasa selama periode waktu ini. Sinar pertama sinar matahari di pagi hari akhirnya perlahan-lahan tersebar turun dari cakrawala di bawah ekspektasi banyak orang. Mereka membungkus seluruh akademi dalam yang sangat besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan. Akademi dalam memiliki 4 stadion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Setiap stadion bisa menampung ribuan orang. Lokasi kompetisi Xiao Yan dan Han Xian ditempatkan di Stadion Utara. Hari ini, Stadion Utara, yang biasanya hampir tidak memiliki siapa-siapa, dipadati oleh banyak orang sampai penuh. Suara berisik itu hampir lebih berapi-api daripada di arena pertarungan. Saat mereka mengamati kelompok hitam kepala di arena, beberapa sesepuh yang diam-diam datang untuk menonton tanpa sadar menghela nafas. Area perdagangan akademi bagian dalam, arena pertarungan, dan tempat-tempat khusus lainnya tampaknya tidak semeriah ini. Dong! Suara gong yang jelas tiba-tiba, tapi perlahan bergema di seluruh stadion. Mengikuti suara gong ini, suara di sekitarnya segera menjadi lebih tenang. Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di arena di tengah stadion, sesosok manusia tua melintas dan muncul. Dari penampilan-penampilannya, dia adalah tetua Hao itu. Tatapan tetua Hao perlahan menyapu massa hitam di stadion. Tatapannya terkadang berhenti di beberapa area. Segera, senyuman tanpa sadar muncul di matanya. Sesepuh ini benar-benar tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Uhuk-uhuk. Suara batuk serak dipancarkan dari tetua Hao saat dia segera menekan semua kebisingan di stadion. Mengikuti suara pelan, sosok manusia yang mengenakan jubah alkemis tiba-tiba muncul di peron. Setelah itu, dia berdiri di samping tetua Hao tanpa bergerak. Orang bisa melihat 4 riak berwarna perak yang sangat mencolok di dadanya. Jelas, dia adalah pemimpin geng pengobatan. Han Xian. Saat Han Xian menunjukkan dirinya, gelombang tangisan terdengar dari penonton. Tampaknya orang ini memang memiliki reputasi yang cukup baik di akademi dalam. Tidak lama setelah Han Xian naik ke peron, sebuah jalur tiba-tiba terbuka di kerumunan.
Seorang pria muda berjubah hitam yang tersenyum perlahan berjalan maju di bawah banyak tatapan aneh di sekitarnya. Akhirnya, dia masuk ke arena sendirian dan membungkuk ke arah semua orang. Postur tubuhnya yang tenang dan acuh tak acuh, menyebabkan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya, memuji dia di dalam hati mereka. Bab 499 Topik Kompetisi, Pil Kekuatan Naga. Di bawah tatapan tak terhitung penonton, dua sosok manusia di arena berdiri dan mengangkat kepala dengan bangga. Mereka menegakkan tubuh saat mengeluarkan aura yang berbeda. Jelas bahwa mereka berdua memiliki kehadiran yang mengesankan. Mata cukup banyak wanita akademi dalam di antara penonton berkedip sedikit. Tetua Hao mengenakan pakaian polos saat dia berdiri di antara Xiao Yan dan Han Xian. Meskipun rambutnya putih, aspek lainnya memiliki kekokohan yang tidak kalah dengan orang muda. Dia mungkin memiliki senyuman di wajahnya karena atmosfer hari ini, di wajah dengan beberapa kerutan, tetapi dari tampang ketajaman samar di matanya, Tetua Hao ini benar-benar mengeluarkan perasaan tidak memihak yang telah disebutkan Lin Yan. Saat Tetua Hao batuk pelan sekali lagi, suaranya yang berisi dhouki yang kuat menekan suara-suara di seluruh stadion. Tatapannya melihat ke seluruh stadion sebelum dia mengeluarkan gulungan kuno yang agak menguning dari cincin penyimpanannya dengan lambat tapi teratur. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Saya yang dulu selalu memiliki minat yang besar pada pemurnian pil. Namun, karena kondisi yang keras dari seorang alkemis, aku hanya bisa diam-diam menyerah. Hari ini, saya sangat senang bisa datang dan menjadi juri dalam kompetisi penyulingan pil yang sangat langka yang pernah muncul di akademi dalam ini. Namun, semua orang juga tahu tentang reputasi biasa aku yang dulu ini. Oleh karena itu, Anda dapat membuang keraguan tentang keadilan kompetisi ini." Semua orang di stadion segera memancarkan gelombang suara menanggapi setelah mendengar suara Tetua Hao. Jelas, reputasi tidak memihak yang dia miliki di akademi dalam adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Topik kompetisi hari ini secara pribadi dipilih oleh aku yang dulu ini. Sampai saat ini, Xiao Yan dan Han Xian masih belum jelas apa yang perlu mereka perbaiki. Tanggapan dari stadion menyebabkan senyuman di wajah Tetua Hao sedikit meningkat. Tangannya dengan lembut menepuk gulungan itu. Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum sambil berkata pada Xiao Yan dan Han Xian, "Aku akan mengatakan ini sebelumnya. Pertanyaan tes ini agak sulit. Aku ingin tahu apakah kalian berdua berani menerimanya?" Xiao Yan dan Han Xian sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum Han Xian memimpin dalam menangkupkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya pasti akan melakukan yang terbaik tidak peduli pertanyaan tes seperti apa yang telah dipilih oleh Tetua Hao." Dia percaya bahwa dia, sebagai alkemis tingkat 4, hampir tidak bisa dan dengan paksa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada pada kondisi puncak. Tentu saja, peluang suksesnya sedikit terlalu rendah. Selain itu, bahkan jika pertanyaan tes yang dipilih Tetua Hao termasuk dalam jenis tingkat yang sangat sulit, dia percaya bahwa bahkan jika dia kalah, dia pasti akan lebih baik daripada Xiao Yan. Xiao Yan di samping tersenyum sedikit. Dia juga mengangguk tanpa keberatan. "Baik. Kalian berdua memiliki harga diri yang cukup kuat. Sebagai manajer penyimpanan formula obat Akademi Dalam, saya juga memiliki hak untuk mengeluarkan formula obat. Hari ini, untuk berterima kasih kepada kalian berdua dalam menunjukkan keterampilan pemurnian yang akan membuka mata kita semua, formula obat ini akan diberikan kepada kalian berdua sebagai hadiah." Tetua Hao mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia melambaikan gulungan itu pada mereka berdua dan tersenyum saat dia bertanya, "Siapa yang akan menjadi yang pertama membaca?" "Aku akan mengizinkan senior Han Xian menjadi yang pertama." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, terima kasih banyak, Junior Xiao Yan." Han Xian tersenyum tipis dan tidak menolak tawaran itu. Dia menerima gulungan itu dari Tetua Hao dan perlahan membukanya. Matanya secara bertahap tertutup saat kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya dan menyerbu gulungan itu, mendapatkan informasi penyulingan obat yang sangat rumit. Di bawah tatapan semua orang, senyuman di wajah Han Xian secara bertahap ditarik saat informasi tentang formula obat tercetak ke dalam pikirannya. Pada akhirnya, bahkan ada tampilan jelek di dalamnya. Gelombang bisikan pribadi segera terdengar di dalam stadion setelah melihat perubahan ekspresi Han Xian.
Banyak tatapan dipenuhi dengan keraguan. Jelas, mereka tidak jelas apa yang terjadi. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Hujia, yang berada di dalam stadion, mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya di sampingnya. Mari kita lihat dulu, beberapa ketidakpastian juga melintas di hati Sun Er. Namun, dia masih tetap tenang saat dia menjawab dan tersenyum. Di arena, Xiao Yan juga merajut alisnya saat melihat ekspresi Han Xian. Melihat situasinya, tampaknya ada beberapa masalah dengan formula obat. Apakah formula obat benar-benar sangat sulit seperti yang dikatakan Tetua Hao? Selain itu, sangat sulit sampai-sampai bahkan Han Xian, alkemis tingkat 4 ini, akan mencapai titik di mana ekspresinya menjadi sangat jelek. Di bawah tatapan meragukan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, Han Xian akhirnya menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa saat. Dia mengembalikan formula obat ke Tetua Hao saat dia dengan paksa tersenyum dan berkata, "Pertanyaan tes yang telah dipilih Tetua memang sulit. Han Xian hanya bisa melakukan yang terbaik. Kaum muda selalu perlu menantang batasan mereka." Tetua Hao tersenyum. Ada sedikit kelicikan dalam senyumannya. Dia memegang formula obat sebelum berbalik dan menyerahkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan menerima formula obat. Dia tidak ragu-ragu saat membukanya. Kekuatan spiritualnya dengan cepat merambahnya. Melihat Xiao Yan mengambil formula obat, senyum dingin yang tidak disengaja melintas di mata Han Xian di samping. Formula obat ini adalah sesuatu yang dia hanya bisa tersenyum tanpa daya, apalagi hanya kamu, Xiao Yan. Han Xian menatap Xiao Yan dengan agak sombong. Dia mengantisipasi adegan ekspresinya menjadi jelek. Namun, setelah 2 menit berlalu, ekspresi jelek yang mirip dengan sebelumnya tidak muncul di wajah Xiao Yan. Yang ada hanyalah kesungguhan dan kejutan tambahan. Orang ini sangat lihai. Dia sebenarnya bisa bersembunyi dengan cerdik di bawah situasi yang mengejutkan seperti ini. Namun, aksi ilusi semacam ini secara alami akan pecah tanpa perlu serangan ketika harus memperbaiki pil. Ketenangan yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan Han Xian sedikit mengernyit. Dia hanya bisa mengejek dengan senyum dingin di hatinya. Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk. Di bagian bawah stadion, Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kesungguhan yang muncul di wajah Xiao Yan. Di sisinya, Hujia, Wu Hao, dan Lin Yan merentangkan tangan. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, karena penyempurnaan pil belum mencapai akhir. Di bawah fokus semua tatapan di stadion, Xiao Yan juga menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa menit. Dia menggosok kepalanya yang agak bengkak karena diisi dengan begitu banyak informasi sebelum mengembalikan formula obat ke Tetua Hao. Dia tersenyum dan dengan lembut berbicara. "Tetua Hao benar-benar mempersulit kami. Pil obat tingkat 5 ini adalah sesuatu yang bahkan alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengannya." Pil obat tingkat 5. Semua penonton di stadion tanpa sadar mengeluarkan "wow" yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari mulut Xiao Yan. Hanya pada saat inilah mereka mengerti mengapa ekspresi Han Xian berubah sangat jelek sebelumnya. Pil obat tingkat 5. Itu adalah tingkat yang hanya bisa dilanggar oleh alkemis tingkat 5. Meskipun dia adalah alkemis tingkat 4, dia pasti akan memiliki tingkat kegagalan lebih dari 70 hingga 80% saat memurnikan pil obat jenis ini. Karena kamu akan bertanding, wajar jika kamu ingin bersaing dengan sesuatu yang lebih besar. Pil obat tingkat 5 ini memang agak sulit untuk disempurnakan. Namun, jika itu benar-benar tidak memungkinkan, Anda akan paling gagal dalam penyempurnaan Anda. Tetua Hao tersenyum dan menjawab. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Pil obat yang dicatat dalam formula obat adalah pil obat tingkat 5 bernama, pil kekuatan naga. Jenis pil obat ini dapat membuat orang yang mengonsumsinya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk waktu yang singkat. Kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan Douqi. Sebaliknya, itu adalah kekuatan fisik yang sangat murni. Oleh karena itu, pil kekuatan naga, ini termasuk dalam jenis pil obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jadi, itu sedikit lebih sulit untuk disaring dibandingkan dengan pil obat 5 tingkat biasa.
Lupakan Hao Xian, bahkan Xiao Yan merasa agak merepotkan untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Hao ini benar-benar akan memilih pertanyaan tes yang sulit. Tetua Hao tersenyum tipis. Dia mengabaikan ekspresi kedua orang itu dan membuka gulungan itu. Setelah itu, dia membacakan beberapa pengantar tentang tingkat, pil kekuatan naga, serta beberapa informasi singkat tentang itu. Mata semua orang di stadion tanpa sadar bersinar ketika mereka mendengar bahwa pil obat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mereka diam-diam berbicara di dalam hati mereka. Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Itu sebenarnya memiliki efek yang unik. Orang tua ini, apakah dia benar-benar di sini untuk memastikan keadilan atau di sini untuk membuat masalah? Dia sebenarnya meminta 2 orang dari generasi yang lebih muda untuk memperbaiki pil obat tingkat 5. Beberapa sesepuh di stadion, yang datang untuk menonton kompetisi, tanpa sadar bergumam pelan ketika mereka mendengar pertanyaan tes untuk kompetisi. Karena kalian berdua sudah mengetahui soal tes untuk kompetisi ini, silakan lanjutkan. Tetua Hao menyimpan gulungan itu dengan benar dan melambaikan tangannya. Angin kencang menyapu 2 kain hitam di dalam arena yang dikirim terbang. Mereka mengungkapkan 2 meja batu di bawahnya serta berbagai bahan obat yang ditempatkan di atasnya. 3 set bahan obat telah disiapkan untuk kalian masing-masing. Karenanya, Anda masing-masing memiliki 3 peluang. Dalam 3 peluang ini, siapapun yang berhasil memperbaiki pil lebih dulu akan menjadi pemenang. Tetua Hao perlahan berbicara. Dia menunjuk ke platform batu dan berkata, "Bagaimana jika kita berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir seri." Han Xian mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Dia juga tidak terlalu percaya pada apa yang disebut pil kekuatan naga. Namun, jika dia gagal dalam penyempurnaan, bukankah itu akan menjadi kasus di mana dia dan Xiao Yan akan berada di level yang sama? Ini tidak diragukan lagi sedikit tidak adil terhadapnya. Meskipun itu hanya asumsinya sendiri. Kalau kalian berdua gagal menyempurnakannya, setidaknya ada produk gagal kan? Dari situ, kami juga dapat melihat beberapa petunjuk tentang keterampilan kedua belah pihak. Kata Tetua Hao. Karena dia memiliki minat yang besar pada keterampilan pemurnian, dia juga sangat jelas tentang langkah-langkah penyulingan obat. Han Xian hanya menghela nafas lega ketika dia mendengar Tetua Hao mengatakan ini. Dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki pil yang sebenarnya, produknya yang gagal pasti akan lebih luar biasa daripada produk Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kamu keberatan? Tetua Hao bertanya pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh dan melirik Han Xian. Dia bisa melihat senyum dingin samar dari mata yang terakhir. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, membalikkan tubuhnya ke arah meja batu di arena dan berjalan. Di belakangnya, Han Xian membungkuk sedikit dan dengan tampan ke arah seluruh stadion sebelum dia berbalik dan berjalan ke meja batu lainnya. Ketika dia melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Bocah yang berpura-pura tenang. Saya menunggu kegagalan Anda. Juga. Xiao Yan tersenyum dan melangkah ke belakang meja batu. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan senyum dingin di wajah Han Xian menjadi sedikit lebih padat. Dia meringkuk mulutnya dan tidak melanjutkan berbicara. Tubuhnya berkelebat di balik meja batu. Melihat kedua belah pihak bersiap, senyum di wajah Tetua Hao juga menjadi lebih kaya. Dia membalikkan tubuhnya, menghadapi masa hitam di stadion saat suara jernihnya bergema di seluruh stadion. Pertandingan akan dimulai sekarang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 500 Api Emas Ilusi. Saat Tetua Hao mengumumkan bahwa pertandingan telah dimulai, tatapan seluruh stadion tiba-tiba beralih ke 2 orang di belakang kuali. Kebisingan juga berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang. Tatapan Xiao Yan perlahan tapi hati-hati menyapu bahan obat di atas meja batu. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang hilang, dia akhirnya mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali obat berwarna merah tua muncul di atas meja batu di depannya. Kuali obat yang digunakan Xiao Yan bukanlah barang bermutu tinggi. Apalagi, dia telah menggunakannya terlalu sering selama periode waktu terakhir ini.
Oleh karena itu, hal itu mengakibatkan warna pada permukaan kuali obat tampak sedikit lebih redup. Sekilas, kompor itu tampak seperti kompor biasa. Kuali obat Xiao Yan baru saja muncul ketika Han Xian yang telah melihat dari samping tidak jauh tidak bisa menahan tawa keras. Dia diam-diam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa di dalam hatinya. Sepertinya aku telah melebih-lebihkan orang ini sedikit. Di dunia alkemis, kuali obat yang bagus seperti senjata tajam di tangan seorang pejuang, itu bisa memungkinkan keberhasilan pemurnian seseorang meningkat pesat. Sekarang Han Xian melihat bahwa kuali obat yang digunakan Xiao Yan sebenarnya sudah usang ini. Secara alami ada penghinaan di hatinya. Setelah kata-kata di hati Han Xian muncul, dia juga melambaikan tangannya. Segera, kuali obat dengan permukaan berwarna kuning keemasan menyala dan muncul. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya, itu akan memantulkan cahaya yang menusuk mata, menyebabkan orang tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangan mereka. Dari hanya melihat aura luar dari dua kuali obat ini, tidak diragukan lagi ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Salah satunya seperti anjing compang-camping di ladang sementara yang lain sepenuhnya tertutup emas dan perak, seperti anjing peliharaan yang sangat cerdas dan mencolok. Xiao Yan mengabaikan tatapan yang agak mengejek itu dari mana-mana. Pandangannya menyapu kuali obat di depannya sebelum jarinya menyentuh celah dangkal di permukaan kuali obat. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya sedikit saat dia tanpa daya berkata di dalam hatinya. Kekuatan, api surgawi, benar-benar terlalu besar. Kuali obat tingkat rendah ini mengalami kesulitan menahan suhu seperti itu. Setelah ini selesai, saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan kuali obat yang bisa mengatasinya. Nah, semoga benda ini masih bisa bertahan sampai saya selesaikan penyempurnaannya. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasakan gelombang panas dan segera mengangkat alisnya. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Han Xian sedang menyeret sekelompok api dengan tangannya. Warna apinya mirip dengan kuali obatnya. Itu adalah warna emas berkilau dan sangat menarik untuk dilihat. Selain itu, jika seseorang memperhatikannya dengan hati-hati, seseorang dapat melihat ada lava berwarna emas yang mengalir di dalam nyala api, tampak sangat aneh. Hah! Mata Xiao Yan menatap kumpulan api berwarna keemasan saat hatinya dengan lembut menyuarakan seruan. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki harta karun api. Ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihatnya, nyala api berwarna emas ini mungkin jauh tak tertandingi dengan api surgawi, tetapi itu bisa dianggap sebagai jenis nyala api yang sangat unik. Terlebih lagi, dari penampakan panas yang merembes keluar dari udara, nyala api ini mungkin satu tingkat lebih baik dari api ungu yang dimilikinya hanya dengan membandingkan tingkat panasnya. Han Xian ini bukanlah seseorang tanpa kemampuan apapun. Xiao Yan agak terkejut saat dia menyapu wajah Han Xian. Namun, dia menemukan kebanggaan di matanya. Segera, Xiao Yan tanpa daya tersenyum dan diam-diam berpikir bahwa dia harus menarik kata-kata itu. Di mata Xiao Yan yang ahli di bidang ini, nyala api di tangan Han Xian mungkin tidak terlalu mengherankan, tetapi dalam pandangan para siswa di stadion, itu sangat eksotis. Api esensi juga bisa terwujud hanya dengan mengandalkan Do Uki, tapi itu setidaknya membutuhkan kekuatan Do Uang. Selain itu, tidak peduli bagaimana Do Uki terwujud, itu masih kurang keaslian jika dibandingkan dengan nyala api yang sebenarnya. Selain itu, kelompok api berwarna emas ini memiliki nilai hiburan yang ekstrim. Lava berwarna emas yang mengalir di dalamnya menyebabkan orang-orang di sekitar merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Api milikku ini disebut api emas ilusi. Ini dinamai bayi binatang ajaib dari peringkat 7, binatang naga kalajengking api ilusi, yang keluar dari cangkangnya. Namun, api emas ilusi, ini akan tetap berada di dalam cangkang dan cangkang akan dibakar oleh api tambahan ini dalam waktu 3 hari. Jika seseorang ingin mendapatkan api emas ilusi, semacam ini, dia hanya dapat membantu menemukan cangkang bayi, binatang naga kalajengking api ilusi, selama 3 hari ini. Banyak tatapan aneh dari stadion menyebabkan kesombongan di Han Xian benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa dengan suara yang jelas. Peringkat 7, binatang naga kalajengking api ilusi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Han Xian, tidak hanya ekspresi siswa di bawah ini berubah secara drastis, tetapi bahkan wajah tetua Hao dan sesepuh lainnya juga bergerak sedikit.
Peringkat 7. Itu adalah makhluk yang sangat kuat yang bisa dibandingkan dengan kelas Douzong. Sungguh tak terduga bahwa nyala api berwarna keemasan yang sangat indah dan centil ini sebenarnya memiliki asal-usul seperti itu. Tidak heran itu bahkan lebih ganas dari api ungu di tubuh ametist singa bersayap. Ini sebenarnya dari binatang naga kalajengking api ilusi yang satu peringkat lebih tinggi. Orang ini benar-benar beruntung. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata Han Xian. Di dunia yang luas ini, ada banyak hal aneh. Berbagai jenis api bisa membuat orang terpesona dan terkejut. Hanya api binatang ajaib yang begitu indah. Seseorang benar-benar tidak tahu seperti apa sikap elegan yang dimiliki api di peringkat api surgawi. Saat Xiao Yan mengingat apa yang disebut peringkat api surgawi, hatinya diam-diam menjadi sedikit berapi-api. Dia tertawa pelan. Jarinya bergetar sedikit dan sekelompok api berwarna hijau muncul di telapak tangannya. Itu menjentikan di dalam nyala api, dan nyala api itu membentuk busur di udara. Akhirnya, ia bergegas ke kuali obat. Dalam sekejap, api yang berputar mulai naik dan terbakar di dalam kuali obat. Inti api teratai hijau, secara alami menarik perhatian Han Xian yang telah memperhatikan sisi Xiao Yan. Kejutan segera melewati mata Han Xian. Memang seperti yang dikatakan informasi itu. Xiao Yan mengendalikan nyala api berwarna hijau dengan latar belakang yang tidak diketahui yang sangat sombong. Sekarang setelah Han Xian melihatnya, dia mungkin tidak menyaksikannya menjadi sombong, tetapi dari warna penampilan luarnya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa itu adalah nyala api dari informasinya. Nyala api hanyalah bantuan. Yang paling penting adalah keterampilan memperbaiki obat seseorang. Han Xian tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan nyala api berwarna emas juga melintas ke dalam kuali obat kuning keemasan. Dalam sekejap, kuali obat emas dengan nyala api berwarna emas disimpan di dalamnya menjadi tempat yang paling menarik perhatian di seluruh stadion. Di sisi lain, hampir tidak ada orang yang memperhatikan sisi tenang Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Jarinya perlahan melewati bahan obat di atas meja batu. Kadang-kadang, jarinya akan mengetuk secara acak sekali dan akan ada bahan obat dengan penampilan luar yang aneh dijepit di antara jarinya. Sementara mata Xiao Yan menatap tajam, pikirannya dengan cepat membaca dan membalik-balik berbagai informasi yang terekam pada formula obat. Ada banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil kekuatan naga ini. Jika semua dari banyak bahan besar dan kecil ditambahkan, akan ada lebih dari 40 bahan. Derajat peleburan antara berbagai ramuan obat itu bercampur satu sama lain. Benar-benar merepotkan seperti adonan yang diremas-remas. Jika bukan karena seseorang dapat mengikuti formula obat dan memperbaikinya selangkah demi selangkah, peluang keberhasilan seseorang yang mencoba memperbaikinya dengan tersandung secara acak sangatlah kecil. Namun, meskipun Xiao Yan dan Han Xian sama-sama melihat formula obat dan mengingat informasi itu dengan kuat di kepala mereka masih merasa agak asing. Bagaimanapun, pil obat tingkat 5 bukanlah benda biasa. Tingkat obat dari tingkat ini juga bisa dilelang dengan harga setinggi langit. Oleh karena itu, secara alami akan sangat sulit bagi seseorang untuk memperbaikinya. Ini bahkan lebih sulit bagi Xiao Yan dan Han Xian, keduanya adalah anggota generasi muda yang belum mencapai level alkemis tingkat 5. Oleh karena itu, beberapa sesepuh yang tahu sedikit tentang pemurnian obat, mengadopsi mentalitas menonton kesenangan. Keterampilan alkemis Han Xian sekitar dari alkemis tingkat 4. Tingkat kegagalannya ketika diminta untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 sangat tinggi sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Adapun Xiao Yan, meskipun sesepuh ini tahu bahwa orang kecil ini memiliki jenis api surgawi berwarna hijau, memiliki api surgawi, tidak mewakili betapa luar biasanya keterampilan penyulingan obatnya. Oleh karena itu, meminta dua orang kecil ini untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 adalah keputusan yang sangat mengerikan. Apakah ada yang mengira ramuan obat langka itu gratis? Tentu saja, Xiao Yan dan Han Xian tidak tahu persis apa yang para tetua pikirkan di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka secara alami akan merasa putus asa dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, keduanya telah mengambil langkah pertama mereka ke dalam masalah yang menentukan proses mana yang harus dilanjutkan terlebih dahulu karena langkah-langkah yang rumit.
Untuk sesaat, semua orang di stadion hanya bisa menyaksikan dua orang di arena yang menatap dengan bodoh ke api di tengah kuali. Beberapa siswa yang tidak mengerti alasannya justru menganggap ini sebagai langkah awal dalam memurnikan pil. Mereka dalam keadaan linglung selama hampir 2 hingga 3 menit sebelum Xiao Yan menjadi yang pertama pulih. Dia sedikit mengernyit dan menghirup udara. Jari-jarinya, yang penuh dengan bahan obat di antara mereka, sedikit bergetar. 2 jenis pil obat yang seperti daun layu dilemparkan ke dalam kuali. Tangan kanan Xiao Yan mengarah ke kuali obat dengan celah di antara mereka saat jari-jarinya menari dengan lincah. Mengikuti gerakan ini, nyala api berwarna hijau yang membumbung di dalam kuali obat berulang kali menjadi terdistorsi. Suhu yang dipancarkannya tinggi pada saat-saat tertentu dan rendah pada saat-saat lain. Wajah Xiao Yan serius. Tangan kanannya mengendalikan intensitas nyala api sementara tangan kirinya mulai menari di atas meja batu, membentuk bayangan yang membuat orang terpesona. 1 jenis bahan obat dilemparkan ke udara sebelum membentuk parabola saat jatuh ke dalam kuali obat. Akhirnya, mereka tertelan oleh nyala api. Bolak-balik ramuan obat di udara di atas meja batu tidak pernah berhenti. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan menyelesaikan semuanya sekaligus, suara-suara terkejut mulai muncul di stadion. Tertarik oleh suara kaget, bahkan Han Xian, yang tenggelam dalam pikirannya di samping juga menoleh. Ketika dia melihat penyempurnaan bahan obat Xiao Yan yang hampir tanpa henti, wajahnya tanpa sadar menjadi langsung kusam. Mata tetua Hao, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di arena, berkedip-kedip saat ini. Teknik yang ditampilkan Xiao Yan ini tampak sealami awan yang bergerak dan air yang mengalir. Tidak ada jeda sedikit pun di antara mereka. Ada banyak hal yang dikagumi ketika seseorang melihatnya. Engah. Di bawah fokus dari semua tatapan di stadion, suara yang sangat menyedihkan tiba-tiba keluar dari meja batu. Segera, tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia sedikit mengernyit saat tangannya meraih bahan obat yang akan jatuh ke dalam kuali obat dengan cara seperti kilat. Dia melirik kuali obat yang kosong dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah membagi perhatiannya menjadi 2 dan sedikit ceroboh. Suhu nyala api sedikit lebih tinggi, menghasilkan cairan obat, yang telah menyelesaikan setengah dari penggabungan, menguap. Sayang sekali. Kegagalan pertama Xiao Yan segera menyebabkan kerumunan di stadion yang menatapnya tanpa mengalihkan pandangan untuk menghela nafas. Han Xian akhirnya tertawa dingin di sampingnya saat melihat kegagalan pertama Xiao Yan. Dalam hatinya, dia berkata pelan. Terus pamer. Setelah mengejek dengan tenang di dalam hatinya, Han Xian mengabaikan Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke kuali obatnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ramuan obat ke dalam kuali obatnya. Mengikuti Han Xian melempar bahan obat ke dalam kuali obat. Fokus semua orang di stadion tanpa sadar berkumpul di sekitarnya. Sudut mulutnya terangkat dengan bangga saat dia merasakan tatapan yang dilemparkan. Namun, senyuman bangga belum menyebar ketika tiba-tiba mengeras karena sedikit suara, puhci, yang dipancarkan dari dalam kuali obat setelah ramuan obat ke-8 dilemparkan ke dalamnya. Semua orang di stadion awalnya melebarkan mata mereka untuk melihat ekspresi kaku Han Xian. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar mengeluarkan tawa mengejek. Di babak pertama penggabungan bahan obat ini, jelas bahwa dia lebih gagal dibandingkan dengan Xiao Yan. Setidaknya, Xiao Yan telah menyaring lebih dari 20 bahan obat sebelum dia terganggu, menyebabkan usahanya sia-sia. Han Xian, bagaimanapun, telah gagal ketika dia baru saja memperbaiki bahan obat ke-8. Kesenjangan ini adalah sesuatu yang bahkan orang-orang ini, yang adalah orang awam yang tidak tahu tentang memurnikan pil obat, bisa tahu. Dalam pemurnian pertama ini, keduanya berakhir dengan kegagalan. Namun dalam kegagalan ini, ternyata Xiao Yan sedikit lebih tampan. Bersambung ke episode 99. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.